Halo Sobat Mistis, selamat datang kembali di saluran yang akan membawa kalian menyelami sisi tergelap dari ambisi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semua. Malam ini, kami membawakan sebuah kisah yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum menyantap hidangan di kedai yang terlalu ramai. Sebuah cerita tentang harga yang harus dibayar demi sebuah kesuksesan yang instan. Persiapkan mental kalian, matikan lampu, dan gunakan earphone untuk pengalaman terbaik. Inilah Tumbal Perjamuan Merah. Narasi dimulai dari seorang pemuda bernama Bimo. Bimo adalah pemuda berusia 23 tahun, asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang gersang. Ia berangkat ke ibu kota dengan satu tujuan, menebus sertifikat tanah rumah ibunya yang digadaikan untuk biaya pengobatan almarhum ayahnya. Bimo adalah sosok yang jujur, sedikit naif, dan pekerja keras. Namun, Jakarta tidak seramah yang ia bayangkan. 3 bulan di Jakarta, Bimo hanya menjadi luntang-lantung. Uang di sakunya hanya tersisa Rp20.000. Malam itu, di bawah guyuran hujan badai di sebuah gang sempit kawasan Jakarta Barat, Bimo berteduh di depan sebuah ruko tua yang catnya sudah mengelupas. Ya Allah, harus kemana lagi aku cari kerja? Gumam Bimo sambil memijat kakinya yang lecet karena berjalan seharian. Saat itulah, hidungnya menangkap sebuah aroma. Bukan aroma sampah yang biasa tercium di gang itu, melainkan aroma kaldu yang sangat gurih, sangat pekat, hingga perutnya yang lapar terasa melilit. Bimo menoleh ke arah sumber bau. Tepat di sebelah ruko tempatnya berteduh, ada sebuah kedai mie bernama Kedai Mie Merah Delima. Anehnya, meski hujan badai orang-orang tampak mengantre panjang dengan payung mereka, wajah-wajah para pembeli itu tampak pucat, mata mereka kosong. Namun, mulut mereka terus mengecap, seolah tidak sabar ingin segera makan. Bimo yang merasa penasaran dan didorong rasa lapar yang tak tertahankan, mencoba mendekat. Saat ia berdiri di depan pintu kedai, seorang wanita tua keluar dari dalam. Wanita itu memakai kebaya merah, marun yang sangat kontras, dengan kulitnya yang putih pucat seperti mayat. Rambutnya disanggul rapi, namun ada bau melati yang sangat menyengat keluar dari tubuhnya. Dia adalah Nyai Sepuh, pemilik kedai tersebut. Nyai Sepuh menatap Bimo dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya bukan tatapan merendahkan, melainkan tatapan seorang pemangsa yang melihat mangsa yang segar. Kamu sedang cari kerja? Nah, suara Nyai Sepuh terdengar serak, seperti 2 amplas yang digosokkan. Bimo terperanjat. Iya Nyai, benar. Bagaimana Nyai bisa tahu? Wanita itu tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi yang entah mengapa terlihat sangat tajam. Kedai ini sedang butuh tenaga di bagian dapur, terutama di jam-jam malam seperti ini. Bayarannya besar, 3 kali lipat dari gaji buruh pabrik. Dan kamu punya aura yang bersih. Saya suka, tanpa pikir panjang. Karena desakan ekonomi yang mencekik leher, Bimo menerima tawaran itu. Ia tidak peduli mengapa sebuah kedai mie bisa memberikan gaji sebesar itu. Yang ada di pikirannya hanyalah wajah ibunya di desa. Bimo langsung diminta bekerja. Malam itu juga, ia diperkenalkan dengan Agus, seorang pria paruh baya yang sudah bekerja di sana selama 5 tahun. Agus orangnya pendiam, matanya selalu berair, dan tangannya terus gemetar saat memotong sayuran. Gus, kenapa kedai ini seramai ini padahal sudah hampir tengah malam? Bisik Bimo saat mereka berada di area cuci piring. Agus tidak menjawab. Ia hanya melirik ke arah pintu dapur yang tertutup rapat, pintu menuju ruang bumbu utama di mana hanya Nyai Sepuh yang boleh masuk. Jangan banyak tanya Bimo. Kerjakan saja tugasmu. Kalau kamu dengar suara tangisan atau suara benda diseret dari balik tembok itu, tutup telingamu rapat-rapat, kata Agus dengan nada datar yang mengerikan. Bimo hanya menelan ludah. Ia mulai merasakan ada yang salah. Suhu di dapur itu terasa sangat dingin, meski kompor-kompor besar menyala dengan api biru yang membara. Pukul 1 dini hari, kedai seharusnya tutup, namun antrean justru semakin menggila. Bimo ditugaskan mengantar tumpukan mangkok kotor ke area belakang. Saat melewati lorong sempit menuju sumur, ia melihat sesuatu di sudut remang-remang dekat tempat pembuangan limbah, sesosok makhluk kecil berkepala botak, dengan perut yang buncit dan kulit yang mengkilap seperti berminyak. Makhluk itu sedang berjongkok di atas kuali besar berisi air kaldu yang belum dimasak. Bimo mematung, makhluk itu tuyul. Makhluk itu tampak sedang meludahi air kaldu tersebut berulang kali. Setiap kali ludahnya jatuh ke air, uap merah yang harum keluar dari kuali. Bimo ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin mendarat di bahunya. Sudah saya bilang, jangan banyak melihat, Nak Bimo.
Itu suara Nyai Sepuh. Ia berdiri tepat di belakang Bimo dengan wajah yang kini hanya berjarak beberapa sentimeter. Mata Nyai Sepuh kini berwarna merah menyala di kegelapan. Mereka itu hanya karyawan tambahan. Tanpa mereka, mie ini tidak akan punya rasa yang diinginkan manusia-manusia serakah di depan sana. Masuklah, atau kamu yang akan masuk ke dalam kuali itu. Bimo gemetar hebat. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya bekerja di sebuah kedai mie, tapi ia baru saja melangkah masuk ke dalam sebuah lingkaran pesugihan hitam yang haus akan tumbang. Bimo kini terjebak, uang besar sudah di depan mata. Namun nyawanya kini berada di ujung tanduk. Apa sebenarnya yang ada di dalam ruang bumbu utama miliknya Sepuh? Dan mengapa Agus, rekan kerjanya, tampak seperti mayat hidup? Ketakutan adalah bumbu paling rahasia dalam setiap ritual terlarang. Bimo kini tersadar bahwa aroma gurih yang memenuhi hidungnya bukan berasal dari rempah biasa, melainkan dari sisa-sisa jeritan yang tak terdengar. Malam pertama, bagi Bimo terasa seperti 1 tahun. Setelah melihat sosok kecil yang meludahi kuali kaldu, Bimo dipaksa kembali ke meja poton oleh Nyai Sepuh. Nyai memberinya sebuah pisau besar berkarat yang anehnya sangat tajam. Potong ini, perintah Nyai Sepuh sambil meletakkan sebongkah daging besar yang masih terbungkus kain kafan kusam di atas meja kain. Bimo ragu, Nyai, daging apa ini? Kenapa warnanya begitu merah pekat, hampir hitam? Nyai Sepuh hanya menatapnya tajam. Matanya seolah menghujam jantung Bimo. Itu daging kerbau pilihan, jangan banyak tanya, kalau mau uangmu cair besok pagi, ingat ibumu di desa. Bimo, dia butuh uang itu, nama ibunya disebut. Bimo terdiam, dengan tangan gemetar, ia mulai mengiris daging itu. Namun, keanehan terjadi, setiap kali pisau itu merobek serat daging. Terdengar suara rintihan halus, seperti suara manusia yang sedang menahan sakit di kejauhan. Lebih mengerikan lagi, saat Bimo tanpa sengaja mengiris jarinya sendiri. Darahnya tidak menetes ke lantai. Darah dari jari Bimo seolah terhisap masuk ke dalam daging yang sedang ia potong. Nyai Sepuh menyeringai melihat itu. Bagus, sekarang daging itu sudah mengenalmu. Kamu sudah resmi menjadi bagian dari keluarga Merah Delima. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Pelanggan di depan mulai berkurang. Namun suasana di dapur justru semakin panas. Agus, senior Bimo, tampak semakin aneh. Ia terus bergumam sendiri sambil mencuci mangkok dengan gerakan yang sangat cepat, seolah dikejar sesuatu. Gus, kamu lihat tadi? Makhluk kecil itu, bisik Bimo sambil mencuci tangannya yang penuh darah daging misterius tadi. Agus berhenti mendadak, ia menoleh ke arah Bimo. Matanya kini terlihat merah dan bengkak. Itu baru permulaan. Bimo, kamu lihat ke atas sana? Jangan pakai matamu, pakai perasaanmu. Bimo perlahan mendongak ke arah plafon dapur yang penuh dengan jelaga hitam di balik bayangan kayu penyangga atap. Ia melihat sepasang mata besar berwarna kuning vertikal. Sosok itu bukan lagi tuyul. Itu adalah sesosok siluman ular berkepala manusia wanita yang tubuhnya melilit di kayu atap. Makhluk itu menjulurkan lidahnya yang bercaban, menjilat uap panas yang keluar dari dandang mie. Air liur siluman itu menetes jatuh tepat ke dalam mangkok-mangkok yang siap disajikan. Itulah rahasia pelarisan Nyai Sepuh, air liur siluman yang membuat siapapun yang memakannya akan ketagihan secara tidak wajar, hingga mereka akan rela mengantar meski dalam kondisi sakit sekalipun. Saat Nyai Sepuh pergi ke depan untuk menghitung uang, rasa penasaran Bimo mengalahkan rasa takutnya. Ia teringat pesan Agus tentang ruang bumbu utama. Pintu itu terbuat dari kayu jati tua yang diukir dengan simbol-simbol aneh yang tampak seperti cacing-cacing yang menggeliat. Bimo mendekat. Aroma di depan pintu ini sangat berbeda. Bukan lagi aroma kaldu, melainkan bau busuk bangkai yang dicampur dengan wangi bunga Kamboja yang menyengat. Dari balik pintu, Bimo mendengar suara percakapan. Masih kurang. Aku butuh yang lebih muda, yang lebih segar. Suara itu bukan suara Nyai Sepuh. Suaranya berat, parau, dan bergetar. Seolah berasal dari tenggorokan yang sudah membusuk. Sabar, Gusti. Anak baru itu memiliki jiwa yang murni. Saya akan menyiapkannya untuk perjamuan malam Jumat Kliwon besok. Balas suaranya Sepuh dari dalam ruangan. Jantung Bimo serasa berhenti berdetak. Anak baru itu adalah dirinya. Ia menyadari bahwa gaji besar yang dijanjikan bukan untuk jasanya bekerja, melainkan harga untuk nyawanya yang akan dijadikan pesugihan. Bimo mencoba mundur perlahan, berniat untuk lari keluar dari kedai itu detik itu juga. Namun, saat ia berbalik,
jalan keluarnya terhalang. Di lorong menuju pintu belakang, berdiri seorang wanita dengan gaun putih yang sudah berubah menjadi merah karena darah. Rambutnya panjang hingga menyentuh lantai, menutupi wajahnya. Ini bukan kuntilanak biasa, ini adalah kuntilanak merah. Perwujudan dari roh wanita yang mati saat dijadikan tumbal di tanah tempat kedai ini berdiri. Makhluk itu tidak terbang, melainkan merangkak di dinding dengan posisi tubuh terbalik. "Mau kemana?" bisik kuntilanak itu. Suaranya terdengar seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan. Bimo jatuh terduduk, kakinya lemas. Saat makhluk itu mendekat, ia bisa melihat lubang besar di punggung wanita itu yang berisi alat-alat putih yang menggeliat. Di saat kritis itu, Agus tiba-tiba muncul dari kegelapan dan melemparkan segenggam garam kasar ke arah makhluk tersebut. Kuntilanak itu menjerit, melengking, suara yang bisa memecahkan kaca, lalu menghilang menjadi kabut merah. "Jangan lari sekarang. Bodoh, kalau kamu lari tanpa persiapan, kamu akan mati sebelum sampai di ujung gang," bentak Agus sambil menarik paksa Bimo kembali ke meja dapur. Narator. Bimo kini menyadari bahwa ia terjebak di tengah lingkaran setan. Antara Nyai Sepuh yang menginginkan jiwanya, siluman ular yang mengincar darahnya, dan kuntilanak merah yang menjaga setiap sudut kedai. Malam Jumat Kliwon tinggal menghitung jam. Akankah Bimo menemukan jalan keluar? Atau justru namanya yang akan tertulis di atas nisan sebagai tumbal berikutnya? Pagi harinya, Bimo tidak diizinkan pulang. Nyai Sepuh menguncinya di sebuah kamar kecil di lantai atas ruko. Kamar itu pengap. Hanya ada sebuah dipan tua dan bau kemenyan yang menempel di dinding. Di sana, Bimo menemukan sebuah buku catatan usan yang terselip di bawah kasur. Buku itu milik pekerja sebelum-sebelumnya. Melalui tulisan cakar ayam yang gemetar, Bimo membaca sejarah kedai ini. Ternyata Nyai Sepuh dahulu adalah seorang istri bangsawan yang jatuh miskin karena suaminya berjudi. Demi mengembalikan kehormatannya, ia melakukan perjanjian dengan siluman buaya putih di pinggiran kali besar dekat ruko ini. Syaratnya mengerikan, kedainya akan selalu laris, namun setiap 7 tahun sekali, ia harus mempersembahkan jantung yang murni seseorang yang bekerja padanya dengan niat tulus untuk keluarga. Dan tahun ini, jatuh tepat pada malam Jumat Kliwon ini, Bimo menyadari kejujuran dan niat baiknya untuk menolong ibunya justru menjadi alasan mengapa ia dipilih menjadi tumbal. "Aku bukan pekerja, aku adalah bahan makanan," isak Bimo sambil mendekap buku itu. Sore hari, pintu kamar terbuka. Agus masuk membawa nampan berisi sepiring mie. Wajah Agus tampak lebih kuyuh dari biasanya. "Makanlah, Bimo, kamu butuh tenaga untuk malam nanti," kata Agus tanpa ekspresi. Bimo menepis nampan itu hingga minyak berserakan di lantai. "Gus, kamu tahu kan? Kamu tahu aku mau dibunuh. Kenapa kamu diam saja selama 5 tahun ini?" Agus duduk di lantai, menatap mie yang berserakan. Tiba-tiba, dari balik bayangan lemari, muncul 2 sosok tuyul yang tadi malam dilihat Bimo. Mereka berebut memakan mie yang tumpah itu dengan cara menjilatnya langsung dari lantai. "Aku tidak bisa lari, Bimo," bisik Agus pelan. Ia mengangkat bajunya, memperlihatkan perutnya yang bolong dan dijahit kasar. "Jantungku sudah tidak ada. Nyai Sepuh mengambilnya 3 tahun lalu, tapi dia menghidupkanku kembali dengan ilmu hitam, agar aku bisa menjadi budaknya selamanya. Aku adalah mayat yang dipaksa bekerja." Bimo terperanjat. Dia menyadari bahwa pelayan-pelayan di kedai ini semuanya adalah produk dari ilmu hitam Nyai Sepuh. Malam Jumat Kliwon tiba, langit Jakarta tertutup awan hitam pekat, seolah alam pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Kedai mie merah Delima ditutup untuk umum, namun lampu-lampunya menyala lebih terang dari biasanya. Nyai Sepuh sudah berganti pakaian dengan kemben hitam dan kain jarik motif parang yang besar. Bimo diseret turun ke dapur. Tangannya diikat dengan tali yang terbuat dari rambut manusia di tengah dapur. Kuali raksasa sudah mendidih, namun isinya bukan lagi kaldu bening, melainkan cairan kental berwarna merah marun yang mengeluarkan aroma amis yang menusuk tulang Nyai. "Tolong, saya punya ibu yang menunggu di desa. Mohon." Bimo dengan air mata mengalir. Nyai Sepuh tertawa kecil sambil mengasah belati emas di tangannya. "Ibumu akan bangga, Bimo. Uang yang aku kirimkan ke desamu besok akan cukup untuk membuatnya kaya 7 turunan. Anggap saja ini adalah baktimu yang terakhir." Di sudut ruangan, siluman ular yang kemarin dilihat Bimo mulai turun dari plafon. Tubuh bersisiknya melilit tiang-tiang dapur.
Lidahnya menjilat-jilat udara, menanti saat di mana jantung segar Bimo akan dilemparkan ke dalam kuali. Bab 12. Munculnya penguasa kegelapan tepat pukul 12 malam. Suhu udara turun drastis, hingga napas Bimo mengeluarkan embun. Pintu ruang bumbu utama terbuka perlahan, dari dalamnya keluar kabut hitam yang sangat pekat. Sesosok makhluk raksasa muncul, tingginya hampir menyentuh langit-langit dapur. Wajahnya menyerupai perpaduan antara manusia dan buaya, dengan kulit yang melepur dan mata yang berpijar seperti bara api. Inilah Gusti, siluman pemberi kekayaan, bagi Nyai Sepuh. Setiap langkah makhluk itu membuat lantai ruko bergetar. Kuntilanak merah yang sebelumnya meneror Bimo, kini bersujud di pojok ruangan. Gemetar ketakutan di hadapan tuannya. Nyai Sepuh mengangkat belati emasnya tinggi-tinggi ke arah dada Bimo. Gusti, terimalah persembahan ini. Berikan kelancaran pada daganganku, berikan kemilau pada emasku. Saat belati itu mulai turun menghujan, Bimo melihat Agus memberikan isyarat mata ke arah sebuah botol kecil berisi cairan bening di atas rak bumbu. Itu adalah minyak sakral yang sempat disebutkan dalam buku catatan yang Bimo baca. Satu-satunya hal yang bisa membatalkan ritual jika ditumpahkan ke dalam kuali tumbal. Detik-detik menuju maut, di antara tajamnya belati Nyai Sepuh dan laparnya rahang siluman buaya, Bimo harus memilih, menyerah pada nasib, atau melakukan perlawanan terakhir yang mungkin akan mengorbankan jiwanya selamanya. Apakah minyak di rak itu kunci keselamatannya, atau justru jebakan lain? Pisau emas di tangan Nyai Sepuh hanya berjarak beberapa inci dari dada Bimo. Cahaya lampu dapur meredup, menyisakan pendar merah dari mata sang Gusti si siluman buaya. Namun, di saat kritis itu, Agus melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia sengaja menjatuhkan tumpukan piring besar tepat di samping Nyai Sepuh. Prangkat. Suara pecahan piring yang memekakkan telinga itu memecah konsentrasi ritual. Nyai Sepuh terperanjat, dan di saat itulah, Bimo menggunakan seluruh kekuatannya untuk menendang kuali kecil di dekat kakinya ke arah Nyai Sepuh. Kurang ajar. Agus, apa yang kamu lakukan? Teriak Nyai Sepuh dengan wajah yang berubah menjadi sangat menyeramkan. Kulit wajahnya mulai mengelupas memperlihatkan daging yang membusuk. Bimo tidak membuang waktu. Dengan tangan yang masih terikat rambut manusia, ia melompat ke arah rak bumbu, meraih botol berisi minyak sakral yang ditunjuk Agus tadi. Namun, siluman ular yang melilit di plafon tidak tinggal diam. Dengan kecepatan kilat, ekor bersisiknya menyambar pinggang Bimo dan membantingnya ke meja potong. Melihat ritualnya terganggu, sang Gusti makhluk raksasa berkepala buaya mengeluarkan raungan yang menggetarkan seluruh ruko. Lantai semen di dapur itu retak. Ia merasa terhina karena persembahannya tidak segera diserahkan. Mana jantung kau, Nyai? Suara itu bukan lagi suara manusia, melainkan dentuman yang terasa langsung di ulu hati Bimo. Nyai Sepuh gemetar ketakutan. Sabar Gusti. Anak ini hanya mencoba melawan. Saya akan segera menyelesaikannya. Nyai Sepuh menerjang Bimo dengan belatinya. Bimo berguling di atas meja, menghindari tusukan yang menghujam kayu, hingga tembus. Dalam posisi terdesak, Bimo berhasil meraih pisau besar berkarat yang ia gunakan kemarin, pisau yang telah menghisap darahnya. Anehnya, saat Bimo memegang pisau itu, ia merasakan kekuatan dingin mengalir ke tangannya. Pisau itu bergetar, seolah-olah roh-roh tumbal sebelumnya yang terperangkap di dalam pisau itu ikut merasa geram. Dengan satu tebasan buta, Bimo berhasil memutus tali rambut yang mengikat tangannya. Kuntilanak merah yang tadinya bersujud, kini mulai merangkak cepat di dinding, mengepung Bimo dari arah atas. Agus, yang menyadari Bimo tidak akan bisa menang sendirian, mengambil sebuah obor minyak yang menyala di pojok ruangan. Bimo, siramkan minyak itu ke dalam dandang besar cepat. Teriak Agus sambil menerjang kuntilanak merah yang hendak menerkam Bimo. Agus memeluk makhluk halus itu dengan sisa-sisa kekuatannya. Kuntilanak itu menjerit, kuku-kukunya yang hitam merobek punggung Agus yang memang sudah mati rasa. Gus, jangan! Teriak Bimo, lakukan saja, Bimo. Hancurkan pelarisan ini, atau kita semua akan menjadi budaknya selamanya. Bimo berhasil mencapai dandang raksasa berisi kaldu merah yang mendidih. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup botol minyak sakral itu. Aroma minyak itu sangat harum, seperti ribuan bunga melati yang mekar bersamaan. Saat cairan bening itu menyentuh permukaan kaldu merah, terjadi reaksi dahsyat. Boom, uap putih membubung tinggi, menetralkan aroma amis dan busuk di dapur itu. Kaldu yang tadinya merah pekat berubah menjadi air bening yang mengeluarkan cahaya redup.
Sang Gusti meraung kesakitan, cahaya itu seolah membakar kulit bersisiknya. Tidak. Perjanjianku. Teriak Nyai Sepuh. Tubuhnya tiba-tiba menua dengan sangat cepat, rambut hitamnya berubah menjadi putih dan rontok dalam sekejap. Kulitnya, yang tadinya kencang menjadi keriput dan menggelambir. Tanpa persembahan jantung yang murni, sihir pelarisan itu berbalik memakan tuannya sendiri. Siluman ular di plafon terjatuh dan menggeliat kesakitan sebelum akhirnya hancur menjadi abu hitam. Namun, Sang Gusti belum kalah. Dengan satu tangan raksasanya, ia mencengkeram lehernya Sepuh. Kau gagal memberikan janji, maka kau yang akan menjadi penggantinya. Dalam satu gerakan mengerikan, Sang Gusti menyeret tubuhnya Sepuh masuk ke dalam pintu ruang bumbu utama. Suara jeritannya Sepuh yang memohon ampun menggema di seluruh ruko sebelum akhirnya pintu itu tertutup rapat dan menghilang secara gaib dari tembok. Api mulai menjalar di sudut dapur. Ruko itu kini mulai runtuh seiring dengan hancurnya perjanjian hitam yang mengikatnya. Bimo berdiri di tengah puing. Namun Agus masih tergeletak di sana bersama kuntilanak merah yang perlahan memudar. Apakah ini benar-benar akhir dari teror merah delima? Ataukah ada sesuatu yang terbawa keluar oleh Bimo dari dapur neraka itu? Dapur itu kini dipenuhi asap hitam, setelahnya Sepuh diseret ke dalam dimensi kegelapan oleh Sang Gusti. Seluruh ruko mulai bergetar hebat. Bimo terbatuk-batuk, pandangannya kabur karena asap yang menyengat. Ia merangkak menuju tubuh Agus yang masih tergeletak di lantai. Gus. Bangun, Gus. Kita harus keluar dari sini. Teriak Bimo sambil mengguncang bahu pria itu. Agus membuka matanya perlahan, namun pemandangan itu membuat Bimo tersentak. Mata Agus bukan lagi merah, melainkan putih jernih. Luka-luka di punggungnya yang tadi dirobek kuntilanak merah tidak mengeluarkan darah, melainkan pasir hitam. Pergilah, Bimo, kontrakku sudah selesai. Bisik Agus dengan suara yang sangat tenang, hampir seperti desiran angin. Tanpa ilmu hitamnya Sepuh, tubuh ini hanyalah bangkai yang sudah lama mati. Aku hanya bertahan untuk melihat seseorang mengakhiri kegilaan ini. Bimo menangis, tapi Gus. Lambil tas kecil di pojok meja itu. Itu adalah uang gaji yang belum sempat dibayarkan Nyai kepada pekerja-pekerja sebelumnya yang tewas. Itu uang halal, hasil keringat mereka. Bawa pulang untuk ibumu, cepat lari. Dengan berat hati, Bimo meraih tas lusuh itu dan berlari keluar lewat pintu belakang tepat saat atap dapur ambruk menimpa tubuh Agus yang tersenyum lega. Beberapa bulan berlalu, Bimo sudah kembali ke desanya. Sertifikat tanah ibunya sudah ditebus. Ia kini hidup tenang dan membuka warung kelontong kecil di depan rumahnya. Orang-orang desa menganggap Bimo sukses bekerja di Jakarta sebagai koki hebat. Namun, Bimo tidak pernah sama lagi. Ia menjadi pendiam dan sering melamun. Setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu terbangun tepat pukul 12 malam karena mencium aroma kaldu yang sangat gurih. Aroma yang sama dengan yang ada di kedai merah delima. Suatu sore, seorang tetangganya datang membawa sebuah bungkusan. Bimo, coba ini. Lada kedai mie baru buka di pasar kecamatan, brem banget. Katanya rasanya luar biasa enak, sampai orang rela antre berjam-jam. Jantung Bimo berdegup kencang, ia melihat bungkusan mie itu, aromanya sangat ia kenali. Ia memberanikan diri mencicipi satu sendok kuahnya. Seketika, matanya terbelalak, rasa gurih yang tidak wajar itu kembali menyentuh lidahnya. Malam itu, karena didorong rasa penasaran dan ketakutan yang mendalam, Bimo pergi ke pasar kecamatan. Dari kejauhan, ia melihat sebuah kedai sederhana dengan lampu remang-remang. Antreannya memang luar biasa panjang. Bimo mendekat ke arah dapur kedai itu melalui celah dinding kayu. Di sana, ia melihat seorang wanita muda sedang memasak. Namun, yang membuat darah Bimo membeku adalah apa yang ada di atas plafon kedai itu, bukan siluman ular, melainkan sesosok wanita pucat berbaju merah marun yang sangat ia kenal, Nyai Sepuh. Namun kali ini, Nyai Sepuh tidak lagi menjadi pemilik kedai. Ia kini menjadi makhluk halus yang merangkak di plafon, menjulurkan lidahnya yang panjang untuk menjilat uap dandan, persis seperti yang dilakukan siluman ular dahulu. Nyai Sepuh kini menjadi budak pelarisan bagi pemilik kedai yang baru. Ternyata, Sang Gusti tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya mencari inang atau perantara baru untuk melanjutkan bisnis darahnya. Bimo pulang dengan kaki gemetar. Saat ia bercermin di kamarnya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Di lehernya muncul bekas garis merah melingkar, persis seperti bekas jeratan. Ia teringat saat tangannya diikat dengan rambut manusia di malam ritual itu. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan di telinganya.
Suara parau yang sangat ia kenali. Jantungmu masih berhutang padaku, Bimo. Bimo menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya ada aroma melati yang mendadak menyerbak memenuhi kamar. Ia menyadari bahwa meskipun ia selamat malam itu, ia telah ditandai. Pesugihan tidak pernah melepaskan mangsanya begitu saja. Selama masih ada manusia yang serakah, perjamuan merah akan terus berlangsung, berpindah dari satu kedai ke kedai lainnya. Keserakahan adalah pintu masuk bagi mereka yang tak kasat mata. Hati-hatilah dengan apa yang kalian makan, dan lebih hati-hatilah dengan apa yang kalian inginkan, karena terkadang, harga dari sebuah kesuksesan bukan hanya keringat, tapi juga nyawa yang takkan pernah bisa kembali. Saya selalu mistis. Pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk video selanjutnya.